13 dan kalian juga udah pada tahu semuanya untuk iPhone 13 kali ini sudah turun harga. Dan menurut aku harga kali ini lumayan murah sejak iPhone pertama kali masuk di Indonesia. Jadi sebelum kita membahas iPhone 13, aku juga bakal sharing ke kalian pengalaman aku memakai iPhone 13 kurang lebih selama 1 tahunan. Nah, jadi sebelum kita membahas iPhone-nya itu, aku akan nunjukin ke kalian untuk tampilan iPhone brand new-nya seperti ini. Ini masih di dalam box, ini brand new garansi resmi tang. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas iPhone-nya. Oke, jadi ini dia iPhone 13 yang udah menjadi daily driver aku selama kurang lebih 1 tahunan. Kalau urusan desain, Apple selalu bisa ngasih desain yang sangat elegan menurut aku, dan juga mereka sangat konsisten dari zaman iPhone 4, dan bahkan menurut aku ini bezelnya cukup tipis. Untuk saat ini, ketika kalian ingin membeli iPhone 14, aku rasa jauh lebih worth it untuk membeli iPhone 13 ketimbang iPhone 14. Karena untuk harganya berbeda jauh, dan juga untuk desain dan performanya masih sama, karena masih sama-sama menggunakan chipset A15 Bionic. Paling yang hanya membedakan adalah sensor kameranya. Nah, ngomongin performa iPhone 13 dengan chipset A15 Bionic, sampai saat ini masih menjadi salah satu smartphone terbaik. Yang paling powerful nggak cuman kenceng aja. Nah, yang aku rasain ketika aku pakai iPhone 13 untuk buka sosmed dengan waktu yang cukup lama, suhu di iPhone-ku tetap adem. Nah, yang terpenting dari A15 ini masih punya konsumsi daya yang cukup irit. Nah, selain kencang, adem, irit pula. Aku pakai iPhone 13 ini nggak pernah ngerasa kecewa dengan kualitas layar dari iPhone 13. Biarpun layarnya cuma 60 Hz yang berasa udah terlalu jadul di tahun 2023 ini. Tapi untuk kualitas warna yang dihasilkan dari layarnya ini masih sangat oke. Untuk speknya dia pakai Super Retina HDR OLED dengan resolusi di 1170 x 2532 dengan peak brightness di 1200 nits. Kalau dilihat dari resolusinya, sebenarnya ini tuh udah di atas resolusi layar Full HD. Dan yang aku suka dari layar ini, ketika dipakai untuk streaming Netflix, dia udah mendukung konten Dolby Vision juga loh. Oh ya, buat kalian yang masih merasa khawatir layar dari iPhone 13 ini mengalami green screen atau tiba-tiba bergaris, tenang aja karena kejadian error tersebut terjadi pada iPhone 13 Pro Series. Oke, kalau kita bahas iPhone 13 udah pasti harus bahas kameranya. Nah, untuk iPhone 13 memiliki dua setup kamera dengan sensor utama di 12 megapiksel f1.6 dengan kamera ultrawide 12 megapiksel di f2.4. Nah, untuk iPhone 13 ini masih bisa aku bilang punya kualitas kamera yang sangat oke. Mau keadaan low light, ini bisa selalu diandelin dalam kondisi apapun. Hasil di step jepretannya juga konsisten, dan yang paling menurut aku kurang adalah ketika foto objek yang bergerak. Di keadaan low light agak susah. Lalu ngomongin soal perekaman video, untuk kualitas perekaman iPhone 13 ini sampai saat ini masih berada di level atas, yang kayaknya tuh masih rada susah buat dikalahin oleh smartphone Android kelas flagship. Nah, untuk hasil videonya itu tajam, stabil, dan autofokusnya halus banget di semua resolusi, termasuk di 4K 60 fps. Makanya aku nggak heran kenapa orang-orang pada beralih ke iPhone. Nah, kalau soal urusan bikin video seperti konten, TikTok, YouTube, dan lain-lain, aku selalu upload lewat iPhone 13 karena biar hasilnya lebih maksimal. Nah, jadi kurang lebih selama 1 tahunan aku pakai iPhone 13 ini, kalian bisa lihat sendiri untuk baterai health-nya masih bisa dibilang tinggi. Oh ya, buat kalian yang nanya gimana sih caranya baterai health tetap tinggi padahal udah pemakaian 1 tahunan? Nah, rahasianya adalah aku selalu pakai charger original. Nah, jadi kesimpulannya untuk iPhone 13 dengan harga yang cukup turun ini masih sangat-sangat worth it untuk dibeli di tahun 2023 ini. Dan sedikit informasi buat kalian yang lagi nyari iPhone 13 di Depsor Bali, ready iPhone 13 brand new dan lagi turun harga. Buat kalian yang belum tahu alamat kami di mana, kalian bisa langsung follow Instagram kami, ada Depsor Bali, Depsor Bali Gianyar, dan juga Depsor Bali Official. Semua informasi mengenai Depsor ada di Instagram kami. Nah, sekian video kali ini. Terima
Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.